Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Lalu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mendengarkan di sana orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu konflik dengan Tuhan Yesus. Sebetulnya masalahnya masalah sepele aja sebetulnya. Jadi masalah soal mereka makan bulir-bulir gandum gitu ya, bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Dan mereka punya tradisi katanya puasa. Tapi kita juga bisa melihat mereka tidak melihat hakikat dari hari Sabat itu atau hakikat dari puasa yang dilakukan pada hari Sabat itu. Mereka seolah-olah dibingungkan dengan itu. Untuk apa sih sebetulnya? Tujuannya untuk apa sih? Mereka tujuannya kan sebetulnya untuk supaya fokus kepada Tuhan, tidak memikirkan hal-hal lain, bahkan tidak memikirkan makanan juga. Maka mereka harus berpuasa. Jadi fokusnya hanya melulu kepada Allah. Tetapi justru orang-orang Farisi yang konflik dengan Tuhan Yesus itu, dia pada saat hari Sabat, dia itu seolah-olah tugasnya itu melihat orang lain, tindakan orang lain itu seolah-olah menjadi polisi bagi yang lain. Jadi dia melihat bahwa yang dia lakukan sendiri itu adalah hal yang istilahnya itu melanggar sebetulnya, yang harusnya mencari Tuhan, ketemu dengan Tuhan, melakukan sesuatu kepada Tuhan, tetapi dia malah menjadi polisi bagi yang lain. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Nah, Ibu, Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan kembali mengingatkan kepada orang Farisi itu bahwa manusia bukan untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat untuk manusia. Sebetulnya hari Sabat ini menjadi semacam latihan untuk manusia, supaya manusia ini bisa ketemu dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga untuk jaga-jaga supaya hari-hari yang lain itu bisa menjadi hari-hari pelaksanaan firman Tuhan yang didengarkan di sinagoga paling tidak atau di bait Allah pada hari Sabat itu, sehingga rencana Tuhan, kehendak Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan ini. Sebetulnya itu yang harus terjadi. Jadi hari Sabat itu bukan untuk manusia, tapi manusia ini hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah kan Ibu, Bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, itu Tuhan mendudukkan itu. Nah, kembali sekarang Tuhan mengingatkan bahwa anak manusia ini juga adalah Tuhan untuk hari Sabat juga. Jadi di sana mau untuk menjelaskan ya, poin yang kedua adalah para murid ini sedang bersama dengan Tuhan, maka aturan-aturan itu adalah bukan aturan-aturan yang tertulis, tapi aturan-aturan yang menjadi patokan adalah karena dasarnya relasi dengan Tuhan. Ambil contoh konkret misalnya ya, masa Prapaskah, wajib enggak kalau untuk misalnya Rebo Abu dan Jumat Agung untuk puasa? Wajib ya, betul. Kalau orang itu sakit, kalau orang itu nggak bisa
Kalau Anda bisa puasa karena kondisi badannya tidak memungkinkan, karena sakit, gimana? Dipaksakan untuk puasa? Nah, dengan demikian kita bisa melihat, oh ternyata aturan pun itu dalam tanda kutip bisa dilanggar karena ada faktor sesuatu. Nah, maka kalau tujuannya di sana kita bisa melihat kalau para murid masih bersama dengan Tuhan, maka aturan yang pertama adalah ya Tuhan ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan ini? Maka kita pun harus hendaknya melihat ini. Bukan berarti bahwa, oh kalau demikian Rabu Agung sama Jumat Agung itu boleh nggak puasa dong. Ini lain perkara. Orang mau membenarkan. Kalau ditanya, oh sedang sakit. Sakit apa? Sakit lapar. Kalau gitu, oh, lapar menjadi sakit gitu ya dalam tanda kutip. Dan dengan demikian kita bisa melihat ada sesuatu hal, tujuan yang harus kita. Maka ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan, dalam tata peribadatan, maka kita harus patokan pertama apa? Bukan harus begini, harus begitu, bukan. Tetapi Allah yang penting adalah menghadirkan Tuhan, kita berdialog dengan Tuhan, kita mencoba untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku dari Tuhan itu, rencana-rencana Tuhan. Maka mari kita mencoba untuk dalam tata peribadatan itu bukan aturan yang kaku, tetapi fleksibel karena Tuhan sendiri itu sudah hadir dalam diri kita, dalam Roh Kudus itu. Dan Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk bisa beribadah dengan Tuhan secara benar. Selamat merenungkan.